Hai semua, perkenalkan nama saya Grace Fiona Natalia. Saya berNIM 1705113024. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan sistem Android dan iOS. Yang pertama, sharing data. Sharing data atau berbagi data merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh pengguna smartphone saat ini seperti HP ke PC, PC ke HP, ataupun HP ke HP. Bagi pengguna iPhone, mungkin agak ribet untuk masalah berbagi data masuk dalam salah satu yang mesti diperhatikan. Ketika mengirim atau menerima data seperti file dan lagu, harus memindahkannya lewat iTunes, dan cara itu harus mengkoneksikan iPhone dahulu ke laptop. Malahan, banyak penggunanya yang mengenal produk satu ini sebagai produk yang ansos atau tidak sosial, dikarenakan data dari iOS tidak bisa di-share melewati Bluetooth ke smartphone lainnya yang berjenis Android. Kelemahan inilah yang mungkin menyebabkan iPhone eksklusif dan menjadi keunggulan tersendiri karena pada umumnya ponsel iPhone lebih sulit untuk terserang virus malware atau hal-hal lainnya yang bersifat dapat merusak file, data, maupun sistem dari OS tersebut. Sementara, pengguna Android bisa secara bebas berbagi data ke perangkat lain, baik menggunakan Bluetooth ataupun kabel USB. Dan Android lebih rentan terjangkit virus malware atau hal-hal lain yang bersifat merusak data maupun sistem dari OS tersebut. Karena sistem pada Android diberikan akses pada setting developer. Yang kedua, aplikasi resmi. Saat ini, semua smartphone sudah dilengkapi dengan aplikasi yang menyediakan banyak sekali aplikasi menarik yang bisa didownload oleh penggunanya. Meskipun keduanya sama-sama memiliki aplikasi resmi, hanya saja aplikasi yang tersedia di HP Android dan iOS berbeda. HP Android memiliki aplikasi yang bernama Google Play atau Play Store yang bisa bebas dan mudah diakses lewat peran HP ataupun PC terhubung dengan akun Google pribadi. Sementara iOS sendiri memiliki aplikasi yang bernama App Store yang hanya bisa diakses lewat perangkat besutan Apple saja. Yang ketiga, sistem multitasking. Perangkat iOS memiliki kemampuan multitasking lebih baik dari Android. Sedangkan Android kemampuan multitaskingnya tidak sebagus iOS, namun mampu ditutupi dengan spesifikasi lebih tinggi. Yang keempat, tampilan. Sistem operasi Android ataupun iOS memiliki kesamaan berupa gerakan sentuh seperti menggeser ataupun mengetuk. Pengguna iPhone tidak bisa mengubah tampilan home screen, mulai dari logo, tema, sampai transisi di tiap slide-nya. Pengguna iPhone hanya bisa mengganti wallpaper layarnya. Tampilan standar iPhone yang begitu saja bisa dengan cara melakukan jailbreak. Tentu saja dengan segala konsekuensi yang harus diterima, seperti hilangnya garansi. Meskipun masih bisa menambahkan widget, tapi widget di operasi sistem iOS tidak bisa dipasang pada halaman home, melainkan hanya di notification saja. Sementara itu, pengguna Android bisa mengubah bahkan sampai tema smartphone. Cara mengubahnya cukup mengunduh aplikasi-aplikasi yang tersedia di Google Play, sesuai dengan ketertarikan. Sistem operasi Android sendiri memungkinkan penggunanya untuk melakukan kustomisasi tampilan seperti menambahkan widget dan shortcuts pada halaman home, atau bahkan mengubah seluruh tampilan UI menggunakan aplikasi launcher. Yang kelima, memori. Pada produk iPhone tidak mengeluarkan tambahan seperti memori eksternal,
karena semuanya internal dan tersedia berbagai kapasitas yaitu 8 GB, 16 GB, dan 32 GB. Berbeda dengan Android yang masing-masing produk memiliki memori internal dan bisa ditambahkan memori eksternal hingga mencapai 32 GB. Berdasarkan memori, produk Android lebih unggul atau lebih bagus daripada iOS. Yang keenam, Google Assistant. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, kini pengembang juga sudah membekalkan sistem operasinya dengan asisten virtual pribadi yang bisa membantu memudahkan pengguna membuat perintah apapun menggunakan bantuan dari asisten virtual ini, seperti menelepon seseorang, memasang alarm, membuka aplikasi tertentu, dan lain-lain. Sementara operasi Android sendiri mengandalkan asisten virtual bernama Google Assistant, sementara iOS mengandalkan bantuan Siri. Pada dasarnya, kedua asisten virtual tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu membantu penggunanya. Hanya saja, Google Assistant menawarkan hal lebih di mana pengguna bisa meminta hiburan ataupun permainan, sedangkan Siri lebih monoton dan kaku. Yang ketujuh, sumber ataupun source. Perbedaan selanjutnya dari kedua sistem operasi ini adalah model sumber atau source-nya. Android adalah sistem operasi dengan sumber terbuka atau biasa dikenal dengan istilah open source, yang artinya perangkat dengan operasi sistem ini memungkinkan untuk dimodifikasi secara bebas oleh penggunanya. Sementara itu, iOS adalah sistem operasi dengan sumber tertutup atau closed source, sehingga pengguna perangkat dengan operasi sistem ini tidak diberikan kebebasan untuk mengubah perangkat sesuai dengan keinginannya sendiri. Meskipun operasi sistem dengan sumber terbuka sekilas terlihat lebih unggul, tetapi hal itu juga bisa jadi kelemahan. Hal itu dikarenakan sistem operasi open source bisa dimanfaatkan oleh pihak nggak bertanggung jawab yang bisa berpotensi menyebarkan virus dan malware pada operasi sistem Android yang digunakan. Demikianlah pembahasan yang saya rangkum dari perbedaan sistem Android dan iOS.